Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya dengan Ibob David dalam Paspot Pat News Podcast. Ya, hari ini kita kedatangan tamu narasumber kita, Mas Agus, koordinator ICW. Apa kabar, Mas? Baik. Wah, luar biasa, Mas. Suatu kehormatan saya boleh ketemu dengan Mas Agus nih. Ya. Karena udah lama saya mendengar tentang ICW sendiri. Ya. Mas, kita kalau nggak salah kemarin tepatnya tanggal 9 Desember itu hari anti korupsi sedunia. Ya, betul. Betul, Mas ya? Ya. Gimana, Mas? Yang Mas tahu, Mas lihat itu peringatan hari anti korupsi sedunia itu di Indonesia sendiri gimana, Mas? Pelaksanaannya kira-kira? Ya, semakin kesini sebenarnya itu jadi hanya sebatas seremonial ya, karena sebatas seremonial. ya karena sekali lagi kan itu bertolak belakang situasinya dengan kondisi korupsi di Indonesia hari ini. Karena kalau kita bicara perayaan, ya apa yang mau kita rayakan? Karena sekali lagi kalau kita mau merayakan sesuatu kan karena kita sudah mencapai sesuatu hasil, keberhasilan dan lain-lain. Nah, sekarang kan beberapa 2 tahun terakhir sebenarnya kalau kita mengacu pada indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional itu kan kecenderungannya menurun gitu ya. Jadi kalau 10 tahun terakhir itu seperti kurva terbalik, malah menurun ya. Malah menurun dan 2023 itu stagnan ada di 3,4 gitu. Jadi kalau misalnya kita mau merayakan sesuatu kan ironis gitu ya, karena situasinya justru bertolak belakang dengan semangat perayaan Hari Anti Korupsi yang seharusnya kita semangat menjelaskan kepada publik bahwa kita sudah berhasil merayakan atau berhasil suatu pencapaian tertentu bahwa korupsi di Indonesia semakin turun, banyak koruptor yang ditangkap gitu. Tapi ya situasinya ternyata nggak seperti yang malah tadi kurva terbalik gitu ya. Iya, betul. Ya, teman-teman, kita semua hari ini bersama dengan Mas Agus Naryanto, koordinator ICW. Kita kembali memberikan tema menguatkan kembali semangat anti korupsi nih, Mas. Betul ya, menguatkan kembali semangat anti korupsi. Pertanyaan saya ke Mas Agus nih, Mas. Apakah memang semangat anti korupsi itu greget itu masih ada di Indonesia atau gimana, Mas? Boleh jujur? Ya, kira-kira sejujurnya sih kalau bicara semangat tentu itu relatif ya. Relatif karena nggak semuanya yang punya semangat anti korupsi gitu dengan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia mungkin tidak sebesar itu gitu. Tapi menurut saya semangat itu tidak boleh padam. Dia tidak boleh padam walaupun sekarang kita dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan, kondisi korupsi, kondisi kebebasan berekspresi menurun, kebebasan untuk indeks demokrasi kita juga turun gitu. Tapi menurut saya semangat untuk melawan, semangat untuk punya mendorong pencegahan korupsi itu nggak boleh padam. Karena kalau itu sudah padam artinya kita sudah pasrah. Kalau sudah pasrah artinya ya kita akan terus menjadi korban korupsi. Nah, kalau sudah seperti itu menurut saya ya lebih baik kita kalau sudah menyerap mengibarkan bendera putih ya buat apa lagi kita hidup gitu. Indonesian Corruption Watch atau ICW adalah organisasi independen yang bergerak bersama masyarakat untuk melawan korupsi demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Betul, Mas ya? Bahkan ini ada sebuah organisasi non pemerintah yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia. Tadi dikatakan 10 tahun terakhir ini ya, malah kayak semacam kurva terbalik menurun gitu ya. Betul. Kalau bicara tentang 10 tahun terakhir ini berarti tentang dengan segala hormat 2 periode terakhir dong pemerintahnya ada. Betul ya. Nah, jadi kalau saya jelaskan secara spesifik dulu ketika Pak SBY selesai masa pemerintahannya di tahun 2014 gitu kan, itu kan tongkat estafetnya berdasarkan pemilu kemudian terpilih Pak Jokowi gitu ya. Nah, ketika di periode pertama akselerasinya boleh dibilang lumayan gitu. Bagus karena indeks persepsi korupsinya terus meningkat. Bahkan puncaknya sampai 4.0 itu di tahun
2019 kalau tidak salah ya. 5 tahun yang lalu. Nah, setelah itu justru menurun. After itu menurun. Setelah itu menurun. Jadi saya bilang kalau di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi kemarin itu kembali lagi ke 3.4 gitu. Jadi dimulai di 3.4 berakhir di 3.4. Jadi itulah saya bilang seperti kurva terbalik gitu. Jadi boleh dibilang kalau disederhanakan itu kembali ke titik nol. Kalau di startnya di titik nol sempat naik kembali terus setback ke belakang atau seperti kurva terbalik. Jadi ini sebenarnya menjelaskan bukan hanya sekedar statistik atau sekedar persepsi publik internasional terhadap kondisi Indonesia. Ini lebih mencerminkan bagaimana mantan Presiden Jokowi pada saat itu atau dia masih menjabat sebagai presiden, dia tidak lagi memiliki komitmen yang sama terhadap pemberantasan korupsi di periode pertama gitu. Di periode kedua sudah mulai hilang. Makanya kalau kita ingat ketika dia baru dilantik di periode kedua kan dia bilang saya tidak lagi terbebani gitu. Nah ini yang saya khawatirkan adalah ketika dia merasa tidak lagi terbebani, saya khawatirnya sudah tidak lagi terbebani soal persepsi publik terhadap dia gitu. Jadi ya udahlah pokoknya saya mau pembangunan, bikin PSN, bikin IKN dan lain-lain, soal korupsi nggak usah, lebih baik dikerdilkan saja tuh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dugaan saya begitu ya. Jadi ini dialog imajiner lah katakan seperti itu, karena sekali lagi di periode kedua Pak Jokowi justru kan yang terjadi adalah pelemahan terhadap institusi KPK. Pertama dengan melakukan revisi Undang-Undang KPK yang sudah kuat sebenarnya kewenangannya dari KPK itu justru diganti dengan undang-undang yang baru. Dulu Undang-Undang 30 tahun 2002 diganti menjadi Undang-Undang 19 2019 yang justru banyak memprotoli itu kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Setelah itu diikuti dengan rekayasa tes wawasan kebangsaan terhadap penyidik-penyidik. Sempat rame itu ya, sempat rame. Bahkan dibungkus oleh para influencer gitu ya, para buzzer lah istilahnya, itu dianggap bahwa orang-orang yang berintegritas ini sebenarnya sudah terhinggapi dengan ideologi-ideologi Timur Tengah lah, waktu itu dianggap sebagai Taliban gitu. Kemudian sudah itu dilakukan tes rekayasa gitu ya, tes wawasan kebangsaan yang pada akhirnya mereka tereliminasi gitu. Jadi integritasnya hilang. Kemudian terakhir melakukan seleksi pimpinan KPK, pimpinannya dipilih yang bermasalah. Siapa? Firly Bahuri gitu. Mantan pimpinan KPK yang saat ini statusnya masih tersangka korupsi. Kan ironis. Seorang pimpinan lembaga anti korupsi kemudian ditetapkan tersangka kasus korupsi gitu. Ironis sekali gitu. Jadi inilah situasinya yang kemudian pada akhirnya menurut saya KPK itu sekarang menjadi institusi yang secara persepsi publik juga rendah sekarang. Orang tidak dipercaya. Orang pimpinannya sudah seperti itu ditetapkan tersangka. Bahkan bawah-bawahnya sekarang kan kayak penjaga sipir di KPK saja menerima suap gitu. Jadi ini lembaga sudah rusak betul. Menarik nih Mas. Kalau Mas sampai ngomong seperti itu, Mas Agus ngomong seperti itu, menarik gini. Itu kondisi KPK, posisi KPK. Lalu bagaimana dengan ICW sendiri? Nah, dalam situasi kondisi seperti ini gimana ICW? Ya kami tetap sebagai organisasi masyarakat sipil tentu tetap berupaya untuk menjaga marwah kita sebagai CSO yang memang fokusnya adalah melakukan fungsi kontrol gitu ya, termasuk bukan hanya kepada pemerintah tentu, tapi juga kepada KPK sebagai lembaga kuasi negara, termasuk juga kepada aparat-aparat penegak hukum yang lain gitu. Karena kalau mereka ini tidak dikontrol, tidak diawasi, mereka akan semena-mena gitu. Menurut saya ICW bersama jaringan masyarakat sipil lain yang punya fokus terhadap anti korupsi, demokratisasi, menurut saya tetap harus berada
di luar lingkaran kekuasaan untuk memastikan kekuasaan itu selalu dikontrol gitu. Yes. Karena sejauh ini kan kalau kita bicara soal parlemen, ya parlemen itu kan isinya adalah orang-orangnya partai politik, dan saat ini kan koalisi Indonesia Maju itu ya mendominasi gitu. Dia yang mengusung Pak Prabowo dan Gibran, dan wakil-wakil yang mengusung ini sebagian besar ada di parlemen. Jadi menurut saya ada situasi yang tidak sehat gitu, karena praktis mungkin hanya PDIP sendiri sekarang yang lone ranger ya di parlemen gitu, karena yang lain kan sudah masuk ke dalam koalisi gitu. Nah, jatuhnya oposisi betul. Nah, harusnya seperti itu ya, mengambil oposisi PDIP. Nah, masyarakat tentu tetap harus juga melakukan upaya fungsi kontrol. Apa yang dilakukan ICW saat ini juga mau sisihkan seperti itu gitu. Nah, ICW sendiri itu betul-betul punya kerinduan dari awal berdiri itu ada mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Ya. Betul ya? Ya. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah sejahtera? Ya, kalau saat ini. Kalau dibilang seperti itu ya memang agak susah ya. Maksud saya kan penduduk miskin kita juga masih sangat tinggi gitu ya. Kalau bicara kesejahteraan, ini kan juga kekuasaan itu terkonsentrasi pada beberapa segelintir orang yang punya kekuasaan, punya kekayaan gitu ya. Bicara soal keadilan sosial menurut saya belum sampai tahap itu ya. Tapi kita akan berupaya terus nih. Ya, karena terus. Salah satu berdirinya ICW seperti itu ya? Ya, betul Mas ya? Betul. Makanya itu kita berupaya terus untuk memperjuangkan. Tapi ya sekali lagi kami tidak bisa sendiri. Ya. Satu institusi ini ya hitungannya mungkin sekedar polsek gitu. Isinya cuma berapa orang gitu ya. Nah, menurut saya ya kita yang berada di jalur fungsi kontrol, melakukan fungsi pengawasan kepada pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif, ya tetap harus berkolaborasi bersama melakukan upaya pengawasan terhadap mereka. Sempat saya berpikir, apakah ICW ini memang tadi kan non pemerintah dikatakan sebagai dia apakah bisa menjadi bagian pemerintah atau bisa masuk atau memang tidak bisa masuk atau tidak mau masuk atau gimana? Ya, secara institusional tentu tidak bisa. Tidak bisa. Nah, tidak bisa. Termasuk anggota-anggotanya selama menjadi bagian dari anggota ICW ya tentu dia tidak bisa masuk ke institusi kekuasaan gitu ya. Maksudnya ke pemerintah. Kecuali kita diundang sebagai narasumber gitu, atau memberikan semacam pendapat, opini, atau kita menyampaikan hasil kajian, hasil penelitian, atau policy brief kepada pemerintah, baik itu di tingkat pusat ataupun daerah, itu oke-oke saja gitu. Nah, sejauh mana ICW saat ini, anggaplah 5 tahun terakhir dari 2019 sampai 2024 saat ini, laporan aksi korupsi di Indonesia yang ICW lakukan meningkat, menurun, atau seperti apa Mas? Secara kuantitatif kami tidak mengukur ya satu persatu ya, tapi kita kan aktivitasnya cukup banyak. Cukup banyak itu ada yang sifatnya pendidikan. Edukasi ya. Edukasi kepada masyarakat gitu ya. Kita punya platform namanya Akademi Anti Korupsi, pembelajaran anti korupsi secara online. Saat ini penggunanya sudah sekitar 30.000 orang gitu ya. Kemudian juga kita ada yang mini edukasi gitu. Misalnya sekolah anti korupsi itu hanya terbatas maksimum pesertanya cuma 25 orang, itu lebih intensif pembelajarannya. Kemudian juga ada cara-cara lain yang kami lakukan, misalnya campaign lewat media sosial, lewat media briefing. Kemudian itu relatif untuk kegiatan-kegiatan misalnya hasil penelitian, riset dan lain-lainnya. Ada juga yang rutin sampai saat ini terus kita lakukan, tentu berbasis data, adalah melaporkan kasus. Nah, itu dia. Melaporkan kasus korupsi. Meningkat, turun? Kecenderungannya sih stabil ya. Selalu ada saja setiap tahun gitu yang kita laporkan ke penegak hukum. Nanti bisa kita cek saja satu-satu di media itu apa saja yang kita laporkan gitu ya. Karena sekali lagi laporan ICW terkait kasus itu nggak mesti kasus yang ada aspek pidananya. Misalnya kalau ada aspek pidananya kan
cenderung clear kita laporkan ke kejaksaan, polisi atau KPK. Tapi ada yang misalnya ke non, kalau laporan etik kan nggak mesti ke penegak hukum, bisa saja bahkan laporan etiknya anggota polisi atau anggota KPK kan ke dewan pengawasnya gitu ya. Ada juga yang modelnya sekedar laporan administratif, itu bisa juga ke inspektorat gitu. Jadi cukup banyak aktivitas-aktivitas yang kami lakukan. Wah, teman-teman keren banget ya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Wah, luar biasa ya. Mas Agus, kita break sejenak. Kita akan masuk ke fase berikutnya dan itu lebih hot lagi saya rasa. Dan ini yang kita harus buka-bukaan tentang kondisi keadaan korupsi di Indonesia. Ya, saya Bob David dan Mas Agus, kita break rehat sejenak. Ya, bersama saya dengan Ibob David kembali dengan Pas News Podcast. Tema hari ini adalah menguatkan kembali semangat anti korupsi bersama narasumber kita yang keren, Mas Agus Sunaryanto. Wah, kembali Mas ya. Temanya sih menarik Mas, menguatkan kembali semangat anti korupsi. Kenapa kita kasih tema ini? Kita melihat tadi seperti ternyata Mas Agus mengatakan seperti kurva terbalik, menurun gitu kan. Nah, ini apa Mas yang membuat semangat anti korupsi itu kayaknya menurun, itu apa Mas? Penyebab utamanya. Menurut saya, pertama bicara soal penguatan pemberantasan korupsi atau semangat anti korupsi, memang diperlukan dukungan masyarakat luas gitu ya. Betul. Tapi sekali lagi masyarakat luas itu juga tidak akan signifikan perubahannya kalau para pemimpin kita sendiri tidak punya komitmen anti korupsi juga gitu. Nah, komitmen itu tidak hanya disampaikan secara lisan, tapi juga dia harus menyusun kebijakan-kebijakan yang anti korupsi. Termasuk misalnya memilih pembantu-pembantunya, dalam tanda kutip misalnya kabinetnya yang juga merefleksikan atau merepresentasikan orang-orang yang memiliki komitmen anti korupsi gitu. Nah, kalau kemudian itu sudah dilakukan, maka kemudian juga harus diperkuat, harus memilih pimpinan-pimpinan aparat penegak hukum, polisi, jaksa, KPK, bahkan hakim gitu ya. Itu juga yang punya rekam jejak yang baik, punya integritas yang baik gitu ya. Nah, kalau sudah itu semua, menurut saya pelan-pelan saya punya keyakinan akan baik juga gitu. Paling tidak persepsi dunia internasional terhadap Indonesia itu akan semakin baik gitu. Nah, masalahnya kalau pemimpin kita sendiri setengah hati menganggap bahwa pemberantasan korupsi itu justru mengganggu pembangunan, mengganggu perkembangan ekonomi, itu kan repot. Kan ada pejabat-pejabat kita yang bilang nggak usah OTT, buat apa OTT itu kan membuat pengusaha takut. Lah justru ekonomi ini bisa tumbuh kalau regulasinya mendukung anti korupsi, birokrasinya itu efisien dan efektif, termasuk tidak ada pungli di situ. Nah, seringkali kerja korupsi itu kan di bawah tangan, di bawah meja gitu. Nah, kalau kita tidak melakukan upaya-upaya yang luar biasa, karena korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, maka strategi untuk memberantasnya juga dengan cara-cara yang luar biasa. Nggak boleh dengan cara-cara yang biasa, karena cara-cara yang biasa pasti sudah diketahui kan, di mana-mana maling itu kan akan selalu jago dibanding orang yang menangkap gitu ya. Jadi menurut saya memang harus ada cara-cara luar biasa nih untuk mencegah korupsi gitu. Nah, salah satunya dengan cara OTT tersebut, tapi bukan berarti ini menjadi yang utama gitu. Itu salah satunya. Itu hanya jadi salah satu, kan ada cara-cara lain yang bisa dilakukan untuk melakukan untuk menekan angka korupsi. Saya mencatat dalam catatannya adalah untuk menekan angka korupsi, pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial perlu melakukan upaya pencegahan, seperti menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Seperti itu ya. Tadi pagi saya melihat lewat sebuah sekolah menengah atas negeri, itu
di sebuah kabupaten di Bekasi, saya kaget. Anda memasuki zona integritas. Ya. Menarik saya. Karena saya berpikir hari ini saya menjadi host ketemu dengan Mas Agus dari cewek, saya menarik. Loh, ini ternyata hal ini pun sudah dilakukan, sudah turun nilai itu ke sekolah-sekolah nih. Menurut Mas Agus gimana pandangan hal seperti tadi? Iya, menurut saya sih sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, itu satu hal yang baik gitu ya. Dan harus terus dibudayakan karena kan semangat energi positif itu muncul kalau kita selalu melakukan sesuatu positif setiap hari juga gitu. Nah, bicara soal zona integritas ini, menurut saya memang harus digaungkan, terus dipraktekkan, dan menurut saya juga harus dievaluasi perkembangannya. Oke, update lah ya. Harus dievaluasi untuk mengetahui sebenarnya sejauh mana tingkat integritas, misalnya di sekolah, itu semakin tinggi atau semakin menurun, karena namanya manusia kan suka naik turun, kadang-kadang lapar kemudian digoda dengan uang sedikit ambil gitu kan. Jadi memang harus ada evaluasi untuk melihat sekolah yang berintegritas itu seperti apa. Apakah targetnya itu hanya siswanya atau juga pendidik sekolahnya, pendidiknya, gurunya, kepala sekolahnya, kemudian pihak dinas pendidikannya, termasuk kementeriannya gitu. Jangan sampai targetnya itu anak didik biar punya moralitas yang baik, tapi ternyata gurunya tidak punya semangat anti korupsi, pihak kepala sekolahnya juga tidak punya semangat anti korupsi. Akhirnya kan jadi memberikan contoh yang buruk gitu kepada siswanya. Kalau misalnya gurunya sendiri melakukan suap ketika mau mutasi atau mau naik golongan misalnya, itu kan akan tercermin dalam perilaku. Gurunya misalnya mau menerima hadiah dari orang tua siswa, kelihatannya kecil, kelihatannya sepele, tapi sebagai ASN misalnya guru ini sebagai ASN, aparatur sipil negara, itu bentuk gratifikasi loh. Makanya menurut saya untuk mempraktekkan nilai-nilai anti korupsi itu tidak mudah, tapi tetap harus dilakukan agar muncul budayanya, dan juga harus dievaluasi perkembangannya. Integritas itu sendiri kan apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan. Betul. Seperti itu kan. Nah, ternyata korupsi itu sangat membahayakan baik stabilitas keamanan masyarakat, bahkan bisa merusak nilai demokrasi dan moralitas. Yang paling menarik adalah membahayakan pembangunan ekonomi dan sosial politik. Betul. Kita mendengar di berita tuh begitu banyak orang yang korupsi, ada yang sekian ratus M. Terakhir mungkin pasti Mas tahu itu. Ada yang bahkan triliunan. Orang bilang tenggo. Itu piye Mas bisa terjadi kayak gitu Mas? Ya sekali lagi di Indonesia itu perangkat hukumnya relatif lengkap sih sebenarnya. Relatif lengkap. Walaupun tetap harus ada penyempurnaan ya. Termasuk tadi soal kasus korupsi banyak yang sampai triliunan. Karena sekali lagi kita masih punya kekurangan sesuai mandat konvensi anti korupsi PBB, UNCIC itu, misalnya kita belum mengadopsi soal perampasan aset, undang-undang perampasan aset. Dimiskinkan gitu, bahasa seperti itu, bahasa sederhananya gitu. Jadi kita ini memberikan sanksi tanpa efek jerah. Jadi maksud saya efek jerahnya itu seringkali fokusnya hanya pada penjara badan, maksudnya dimasukkan ke LP gitu ya, lapas. Sedangkan kekayaannya, asetnya itu belum dikembalikan negara gitu. Nah, koruptor itu menurut saya tidak takut di penjara. Koruptor itu tidak takut, bahkan mati pun tidak takut gitu. Yang mereka takutkan adalah dimiskinkan. Karena dengan dimiskinkan dia tidak bisa membayar fasilitas yang banyak di luar sana, bahkan fasilitas yang ada di lembaga pemasyarakatan gitu ya. Kan kita banyak sekali tuh, banyak menemukan, misalnya dulu ada Satgas Mafia Hukum menemukan mantan terpidana dulu, Artalita atau Ain gitu ya, yang terjerat kasus korupsi bersama jaksa. Itu kan ketika dicek itu kamarnya mewah,
ada AC-nya, tempat tidurnya empuk gitu ya. Jadi koruptor itu masuk penjara tidak takut karena menurut saya mereka menganggap itu hanya liburan aja gitu. Ya cuma sementara saja, fasilitasnya juga ada, libur dari keduniawian gitu ya, istirahat, bahkan pada titik tertentu mereka bisa dapat HP gitu ya, kemudian bisa keluar malah katanya. Nah itu dia. Itu problem kita gitu. Jadi rasanya jadi tidak aneh kalau kemudian dampak dari korupsi secara ekonomi itu menimbulkan kerugian triliunan. Yes. Karena korupsi adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan tugas resmi yang dilakukan untuk mendapatkan tanda kutip keuntungan bagi diri sendiri. Ya. Betul ya? Nah, menarik Mas, kenapa korupsi ini di Indonesia tadi bisa miliaran, ratusan miliar, bahkan triliunan tadi? Karena kalau di luar negeri kita dengar, satu, dikatakan ada hukuman tembak untuk koruptor. Dua, ada dimiskinkan. Kenapa kira-kira di Indonesia itu tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan? Pertanyaan simpel. Ya, sebenarnya di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu diatur soal hukuman mati. Cuma memang persyaratannya juga sangat ketat gitu ya. Harus dalam kondisi darurat dan lain-lain, kebencanaan gitu ya. Dan pada prakteknya sampai sejauh ini tidak ada satupun terpidana korupsi yang dihukum mati. Kami sendiri sebenarnya di ICW lebih memfokuskan kepada, maksudnya menolak untuk memberikan hukuman mati gitu. Karena sekali lagi tadi persoalannya, koruptor itu tidak takut kalau sama mati gitu loh. Jadi banyak lebih condong dimiskinkan atau diberikan penjara yang lebih panjang, misalnya hak politiknya dicabut gitu ya, diberikan sanksi sosial. Nah repotnya di Indonesia itu terpidana korupsi keluar dielulukan seperti pahlawan gitu. Nah ini masalah juga di kita gitu ya, di Indonesia gitu ya. Banyak masyarakat yang pada titik tertentu mungkin itu direkayasa, maksudnya ya itu kan bukan masyarakat murni mungkin, atau pendukung-pendukungnya aja gitu yang dimobilisasi, tapi itu kan secara sosial tidak baik karena akhirnya dilihat oleh publik, masyarakat luas, loh kok mantan terpidana korupsi loh itu kemudian keluar dari lapas kemudian dielulukan, bahkan ada yang mencalonkan diri jadi pemimpin dalam pilkada gitu atau pileg, terpilih gitu. Bayangkan cepat sekali memori masyarakat itu hilang gitu terhadap kejahatan-kejahatan yang pernah dia lakukan. Mas, sebelum kita akhiri, jadi kalau Mas sendiri di ICW ini bersama dengan teman-teman ICW, apakah seringkali berkaitan, bersinggungan langsung dengan para koruptor itu? Apakah itu membahayakan pribadi, keluarga, atau gimana? Ya sejauh ini sih kita anggap itu bagian dari risiko pekerjaan. Risiko pekerjaan. Saya pikir setiap pekerjaan kan punya keunikan sendirinya ya, dan pasti punya risikonya sendiri. Misalnya jadi petani, dia ke sawah dipatuk ular, ada nelayan terombang-ambing di lautan gitu kan, akhirnya semua ada risiko. Selalu ada risikonya. Cuma variasi resikonya aja setiap pekerjaan yang berbeda. Jadi menurut saya ini sesuatu yang menurut saya tidak perlu dipikirkan terlalu berlarut-larut atau menjadi kita membuat kita takut, khawatir, takut. Akhirnya kita nggak punya uang untuk makan gitu ya. Jadi sekali lagi menurut saya ya setiap, bahkan bukan masyarakat saja, maksudnya pejabat-pejabat itu juga kan pasti punya resiko terhadap kewenangan yang dimiliki, kepleset sedikit akhirnya jadi terpidana korupsi gitu kan. Nanti di lapas mungkin ada masalah apa gitu dengan ribut dengan napi yang lain gitu kan. Jadi menurut saya selalu ada risiko, tapi menurut saya ya kita istiqomah saja gitu. Istiqomah gitu kan, bahwa ini semangatnya untuk hidup kita dan hidup masyarakat yang lebih luas, yang sejahtera dan adil sosial. Betul ya? Mas, sebelum kita akhiri, kira-kira dari Mas di momentum Hari Anti Korupsi Sedunia ini, apa pesan Mas buat kita semua? Silakan Mas. Ya, menurut saya yang paling penting adalah jangan pernah patah arang, jangan patah semangat untuk melawan korupsi. Karena kalaupun kita tidak berhasil pada hari ini atau esok hari,
masih ada hari-hari berikutnya untuk terus kita melawan, dan siapa tahu nanti akhirnya kesejahteraan itu bisa kita dapat mungkin di anak cucu kita. Jadi terus semangat untuk berupaya melawan korupsi. Ya, saya aktif di relawan anti narkoba. Ada satu kata, never stop, never give up. Ya. Jadi kita ternyata betul, mau itu anti narkoba, anti korupsi, atau intoleran, anti intoleran, tentunya sama. Kita nggak bisa sendiri. Ya. Kita butuh masyarakat, dan tadi salah satunya jangan pernah menyerah. Ya. Tetap semangat. Tuh. Mas Agus, terima kasih waktunya luar biasa. Maju terus Mas, semangat. Ya, teman-teman, Paspot hari ini kita betul-betul merasa diperlengkapi dengan Mas Agus. Mas Agus, next time kita bisa undang lagi, kita bisa menyampaikan materi yang lebih berat lagi kita, Mas Agus. Siap. Kita senang banget bisa ketemu Mas Agus. Ya, saya Ibob David. Saya Agus Naryanto. Kita mohon pamit undur diri. See you and bye-bye.